Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan apa dan bagaimana keberlangsungan karir dari P3K. Nah, tentunya ini awalnya adalah honorer diangkat menjadi ASN P3K, maka orang tentu seluruh honorer dan juga P3K wajib mengetahui hal ini. Nah, di sini disampaikan bahwa DPR RI rancang revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terkait dengan pemutusan hubungan pekerjaan atau hubungan perjanjian kerja P3K. Nah, di sini ada ketentuannya Bapak Ibu. Nah, selain daripada menjamin keberlangsungan nasib tenaga honorer menjadi P3K dan P3K dalam hal haknya sebagai ASN, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh Bapak Ibu honorer dan P3K terkait dengan apa saja item-item yang harus diperhatikan sampai berlangsungnya karir dan pekerjaan para honorer menjadi P3K dan P3K ini kelak ke depan untuk menjalankan tugasnya. Nah, tentunya ada aturan-aturan tertentu yang mengatur tentang langkah-langkah ini. P3K wajib tahu DPR merancang RUASN yang ada hubungannya dengan PHK atau pemutusan hubungan kerja P3K. Ikuti terus informasi ini. Saat ini pemerintah tengah membahas terkait dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang akan segera diumumkan. Salah satunya membahas mengenai pemicu pemutusan hubungan pekerjaan atau hubungan perjanjian kerja P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, apa kira-kira aturan terkait dengan hal ini Bapak Ibu? Itulah yang perlu kita tahu melalui informasi ini. Pembaharuan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagai bentuk upaya pemerintah untuk mengatur kebijakan pengelolaan aparatur sipil negara, baik pegawai negeri sipil atau PNS dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi salah satunya pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K. Salah satu kerinduan honorer pada umumnya yaitu untuk bisa diangkat menjadi ASN, baik itu CPNS maupun P3K. Namun setelah diangkat menjadi ASN baik PNS maupun P3K, dan ini lebih khusus untuk status pegawai P3K, ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan sehingga nantinya ini menjadi satu pedoman Bapak Ibu honorer setelah diangkat menjadi ASN P3K dalam keberlanjutan karirnya di instansi pemerintah. Usai perombakan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang tengah disusun oleh punggawa pemerintah telah rampung termasuk pemutusan hubungan perjanjian kerja atau P3K, maka hasil dari rancangan undang-undang ini akan segera diumumkan. Ingat Bapak Ibu ya, RUU ASN ini akan segera diumumkan. Berarti bisa kita prediksi dengan demikian RUU ASN segera akan ketuk palu dan diresmikan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI. Salah satu poin yang paling menarik yang saat ini tengah dibahas dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yakni terkait dengan pemutusan hubungan perjanjian kerja atau P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang masih tanda tanya. Nah, ada apa ini Bapak Ibu terkait dengan pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K ini? Nah, ini adalah satu hal yang mesti harus disimak terus oleh Bapak Ibu honorer, demikian juga dengan Bapak Ibu P3K. Yang perlu kita ketahui di sini adalah dasar hukumnya, sehingga nantinya kita tidak bertanya-tanya jika kelak ke depan terjadi satu hal yang sifatnya tidak sesuai dengan norma ataupun hal yang merupakan hak dan kewajiban ASN P3K. Jadi dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang tengah dibahas, ternyata P3K dapat merasakan pemutusan hubungan perjanjian kerja
Hal ini tercantum pada pasal 105 atau 105 revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Adapun 5 pemicu terjadinya pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K yaitu: pertama, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat dengan ketentuan. Pertama, jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Berikut meninggal dunia, berikut atas permintaan sendiri. Seterusnya, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. Berikut tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. Jadi ingat itu Bapak ya, ada beberapa hal. Poin kedua, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, dengan ketentuan. Nah, jadi poin kedua ini Bapak Ibu, ada beberapa jabarannya. Pertama, dihukum penjara sesuai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Biasanya, hukuman yang dijalankan karena tindak pidana yang dilakukan dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana. Kemudian, melakukan pelanggaran P3K tingkat tinggi. Dan berikutnya, tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja. Poin ketiga Bapak Ibu, yang merupakan landasan pemutusan hubungan kerja P3K, yaitu pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan tidak dengan hormat dengan ketentuan. Nah, ini ada alasan-alasan Bapak Ibu ya, ada hal-hal penting yang membuat PHK ini atau pemutusan hubungan kerja P3K ini dilakukan tidak dengan hormat. Ketentuannya sebagai berikut. Pertama, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Biasanya karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. Seterusnya, menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Berikut dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Biasanya karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Poin keempat yang merupakan landasan pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K, yaitu perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. Jadi pemerintah sebelumnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR RI berdasarkan evaluasi dan perencanaan pegawai. Melalui pelaksanaan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini adalah langkah maju untuk lebih adil dan transparan, di mana P3K juga tetap punya banyak peluang menarik untuk masa depan. Itulah informasi Bapak Ibu mengenai revisi Undang-Undang ASN terkait rancangan aturan pemutusan hubungan perjanjian kerja terhadap P3K. Semoga hal ini bermanfaat kepada seluruh Bapak Ibu honorer dan Bapak Ibu P3K dalam meraih impian menjadi ASN, demikian dengan P3K dalam melaksanakan tugas sebagaimana statusnya sebagai aparatur sipil negara. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.